Kembali di Net12, hobi membaca dan menggambar komik bukanlah kegiatan yang sia-sia. Asal ditekuni dengan serius, pekerjaan sebagai komikus bisa berikan penghasilan. Ya, sepakat sekali, langkah ini persis seperti yang dilakukan Chris Lee, komikus prestasi dunia yang hasilkan karya-karya fenomenal. Ia juga berdayakan komikus lokal untuk hasilkan karya istimewa. Ingin menaikkan derajat profesi komikus itu yang selama ini dianggap komikus apaan sih gitu. Nah ini saya pengennya nanti komikus itu kayak artis. Saya ingin menunjukkan bahwa komik dan ilustrasi yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa ini bisa dan memang sudah sih bisa bersaing di dunia. Transformer, G.I. Joe, dan Amazing Spider-Man. Film-film ini disadur dari komik yang terlebih dulu dirilis. Indonesia boleh bangga ada anak bangsa yang terlibat di dalamnya. Ia adalah Chris Lee. Komik dan ilustrasi dua dunia yang ingin digeluti lulusan terbaik Savannah College of Art and Design Amerika Serikat ini kini prestasinya telah mendunia. Banyak karya yang haknya dibeli oleh perusahaan asing. Salah satunya adalah serial komik Little to Labyrinth yang masuk dalam 4 besar New York Times bestseller di Amerika Serikat. Namun pencapaian ini tidaklah mudah. Banyak rintangan di depannya yang menganggap pekerjaan sebagai komikus dan ilustrator tidaklah menjanjikan. Bahkan kedua orang tuanya. Sebenarnya sih mereka bukan tidak menyetujui profesinya, tapi mereka tidak tahu lah bahwa profesi sebagai komikus itu atau seniman itu bisa menghidupi gitu lah, keluarga gitu. Kecintaannya terhadap komik dan Indonesia membuatnya menciptakan Rion. Rion merupakan komik bergaya Indonesia yang bertujuan menghidupkan kembali komik di Nusantara. Chris mengumpulkan para komikus dan ilustrator dari seluruh penjuru negeri untuk bersama-sama berkarya di Karavan, studio miliknya yang berlokasi di Jakarta Barat. Bersama 50 komikus dari seluruh Indonesia dan dibantu oleh 43 karyawannya, Chris ciptakan majalah komik yang terbit setiap 6 minggu sekali. Pria 40 tahun ini tak segan untuk langsung mengajarkan dan senantiasa membimbing mereka. Seluruh tahapan komik pun dijaganya, mulai dari menulis cerita, menggambar dengan pensil, meninta, mewarnai, hingga memberi teks. Ingin menaikkan derajat profesi komikus itu yang selama ini dianggap komikus apaan sih gitu. Nah ini saya pengennya nanti komikus itu kayak artis gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa komik dan ilustrasi yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa ini bisa bersaing di dunia. Tak hanya mengajarkan timnya, ia juga rutin adakan seminar dan acara untuk mengenalkan dunia komik dan ilustrasi ke masyarakat secara gratis. Di mata saya sih, Mas Chris itu orangnya mengayomi, bos yang asik. Humble, sabar, baik ya, terus murah senyum. Bukan cuma sebagai bos juga, tapi susah bareng, kita begadang bareng. sama perhatian. Ya sih, jadi bukan tipikal bosi. Kita ngerasa kayak temen gitu sama dia. Di mata keluarga, Chris adalah sosok yang sabar dan penyayang. Keluarga kecil inilah yang selalu mendukung sepak terjangnya. Saya 110% mendukung, karena itu yang saya nikahin. Saya percaya dia bisa men-support saya sebagai istri, men-support anak saya.
Komik yang dihasilkan timnya sejak tahun 2013 telah mencapai 40 judul dan dijual di toko buku serta minimarket. Kompilasi 6 hingga 7 cerita dalam satu komik menjadi keunggulan tersendiri saat karyanya dilempar ke pasaran. Ini kan majalah komik, jadi itu di dalamnya ada beberapa komik yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak ada sekitar 6 sampai 7 komik, dan itu tuh dari yang aku baca ceritanya tuh bagus-bagus semua, dan gak cuma itu, maksudnya gambarnya juga bagus. dari tampilan ya pastinya. Covernya itu menurutku bagus sih. Dengan harga jual Rp25.000 per komik, ditambah karya ilustrasinya, maka dalam setahun Chris dan seluruh timnya bisa kantongi 4 miliar rupiah. Tak hanya komik, Chris juga hasilkan game serta action figure. Berkat kerja keras, komik terbitannya akan diluncurkan di Jepang dalam bentuk digital. Namun pada tahun ini, Chris akan ditantang oleh 3 pesaing komiknya yang memiliki konsep yang sama. Ia memandang ini adalah hal yang biasa. Justru ia bangga karena karyanya dijadikan patokan bagi pesaingnya. Menciptakan suatu standar baru di dunia ilustrasi. Saya pengen Karavan bisa dikenal lah, lebih membanggakan dan menunjukkan bahwa talent Indonesia itu nggak kalah sama luar negeri. Makin banyak pembacanya, karena kalau makin banyak yang beli kan berarti kan kita bisa meng-hire makin banyak komikus bisa mempunyai penghasilan yang lebih baik lagi, dan untuk sponsor-sponsor juga kalau makin banyak kita bisa menghidupi makin banyak komikus. Komik adalah perpaduan cerita dan gambar yang apik. Melalui komik berjuta imajinasi diukir. Mengutip pepatah yang diyakini Chris, apapun pekerjaan tak masalah, yang penting jadilah yang terbaik. Selanjutnya, uang akan mengikutimu. Pekerjaan sebagai komikus dan ilustrator terbukti bisa berikan kesejahteraan, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Chris berikan bukti bahwa menekuni hobi dengan serius tak akan mengecewakan. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.